Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Faris Muhammad Rafi Gusri dengan NIM 31191062 ingin mempresentasikan materi tentang osi layar. Langsung saja. 7 osi layar dan TCP atau IP layar. Dalam sebuah jaringan komputer, terdapat sebuah lapisan-lapisan layar yang memiliki tugas dan protokol tersendiri. Badan Dunia ISO International Standard Organization telah mengeluarkan suatu standar untuk susunan dalam jaringan komputer yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Fungsi adanya 7 osi layar ini adalah sebagai kumpulan protokol-protokol atau aturan tersandar yang menyediakan pelayanan komunikasi data antara komputer atau terminal. Model Open System Interconnection atau OSI. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan model referensi. Jaringan terbuka OSI atau OSI referensi model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. OSI referensi model per akhirnya dilihat sebagai sebuah model ideal dari koneksi logis yang harus terjadi agar komunikasi data dalam jaringan dapat berlangsung. Beberapa protokol yang digunakan dalam dunia nyata, semacam TCP atau IP, DIGNet, dan IBM, System Network Architecture atau SNA, memetakan tumpukan protokol atau protokol stack mereka ke OSI referensi model. OSI referensi model memiliki 7 lapis yakni sebagai berikut. Ada upper layer yang di dalamnya ada application, presentation, session, dan transport. Dan lower layer ada transport, network, data link, dan physical. OSI model, data, dan layer. Struktur 7 lapis model OSI bersamaan dengan protokol data unit pada sebuah lapisan. Apa itu application layer? Application layer 7 adalah lapisan paling atas baik di OSI maupun di ICP atau IP model. Application layer adalah lapisan yang menyediakan interface antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan jaringan yang mendasarinya di mana pesan akan dikirim. Protokol jaringan yang mendasarinya di mana pesan akan dikirim. Protokol application layer digunakan untuk pertukaran data antara program yang berjalan pada source dan host tujuan. Ada banyak protokol application layer dan protokol terus dikembangkan. Beberapa komponen pada application layer hanya sebagai alat untuk pengumpul informasi konfigurasi network, dan beberapa lainnya boleh jadi ada sebuah user interface atau application program interface atau API yang mendukung desktop operation environment. Protokol-protokol dalam application layer. Yang pertama DNS protokol. Yang kedua HTTP protokol. Yang ketiga SMTP atau POP protokol. Yang keempat FTP protokol. Yang kelima DHCP protokol. Dan yang terakhir Telnet protokol. DNS protokol, Domain Name System, atau bisa disebut dengan DNS, adalah diciptakan untuk nama domain untuk alamat resolusi jaringan ini. DNS didistribusikan menggunakan satu set server untuk menjelaskan nama-nama yang terkait dengan alamat nomor. Protokol DNS mendefinisikan sebuah layanan otomatis yang cocok dengan nama sumber daya dengan alamat jaringan yang dibutuhkan numerik. Hal ini termasuk format untuk pertanyaan, tanggapan, dan format data. Komunikasi protokol DNS menggunakan format tunggal yang disebut pesan. Format pesan ini digunakan untuk semua jenis permintaan klien dan respon server, pesan kesalahan, dan transfer informasi sumber daya catatan antara server. Bisa dilihat di sini gambarnya antara menyambungkan DNS server yaitu dengan network kepada klien. Ada nama web atau domainnya di sini www.cisco.com. Addressnya 198.133.219 atau .25. The DNS server matches the human address with the numeric address.
The device use Humber. HTTP protokol. Hyper Transfer Protocol atau HTTP salah satu protokol dalam suite TCP atau IP. Pada awalnya dikembangkan untuk mempublikasikan dan mengambil halaman HTML dan sekarang digunakan terdistribusi. Sistem informasi kolaboratif. HTTP digunakan di World Wide Web untuk transfer data dan merupakan salah satu protokol aplikasi yang paling sering digunakan. GET permintaan klien untuk data. Sebuah web browser mengirimkan pesan GET untuk meminta halaman dari server web. Seperti ditunjukkan dalam gambar, setelah server menerima permintaan GET akan meresponnya dengan baris status seperti HTTP atau 1.1200 oke dan pesan sendiri. Tubuh yang mungkin merupakan file yang diminta, pesan kesalahan atau beberapa informasi lainnya. Di sini bisa dilihat HTTP protocol using GET. Universal Resource Locator ya, atau URL itu ada client HTTP request dan HTTP server file request. Host www.cisco.com get index.html http /1.1 full qualified domain name entering http /www bar of a web browser generated http get method. SMTP atau POP protokol, email layanan jaringan yang paling populer, telah merevolusi cara orang berkomunikasi melalui kesederhanaan dan kecepatan. Namun untuk dijalankan pada komputer atau perangkat ujung yang lain, email memerlukan beberapa aplikasi dan layanan. Dua contoh aplikasi protokol lapisan adalah yang pertama Post Office Protocol atau POP dan Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Email client atau MUA. Di sini bisa dilihat POP protokol get email kepada klien melalui share agent atau MUA, bisa send email dan kembali ke SMTP protokol. SMTP POP 3 server. Client send email to a server using SMTP and receive emails using POP 3. FTP atau File Transfer Protocol. File Transfer Protocol FTP adalah protokol lain application layer umum digunakan. FTP dikembangkan untuk memungkinkan untuk transfer file antara klien dan server. Sebuah klien FTP adalah sebuah aplikasi yang berjalan pada komputer yang digunakan untuk mendorong dan menarik file dari server yang menjalankan daemon FTP atau FTPD. Bisa dilihat sini FTP prosesnya. Jadi server tuh memerlukan network, memerlukan jaringan untuk menyampaikan ke klien. Kalau nggak ada jaringan dia tidak tersampai. Control connection. Client open first connection to the server for control traffic. Data connection. Client open second connection for data traffic. Memerlukan get data based on command send across control connection. Data can be downloaded from server or upload from client. DHCP protokol, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP layanan memungkinkan perangkat pada jaringan untuk memperoleh alamat IP dan informasi lainnya dari server DHCP. Layanan ini secara otomatis penugasan alamat IP atau subnet mask, gateway dan lain parameter jaringan IP. DHCP memungkinkan sebuah host untuk mendapatkan alamat IP secara dinamis ketika terhubung ke jaringan. Server DHCP dihubungi dan alamat diminta. Server DHCP memiliki alamat dan berbagai dikonfigurasi alamat. Bisa dilihat DHCP servernya, single home PC atau DHCP client, router DHCP server, ada ISP1 dan memerlukan internet. Corporate network, local DHCP server, DHCP client, ISP2, home atau small business network, ISP3, ISP DHCP server. Telnet protokol. Setelah jaringan yang tersedia, orang membutuhkan cara akses jarak jauh ke sistem komputer dengan cara yang sama yang mereka lakukan dengan terminal langsung terpasang. Telnet dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan itu. Telnet tanggal kembali ke awal 1970-an dan merupakan salah satu yang tertua dari protokol, application layer dan layanan di ICP atau IP suite. Telnet menyediakan metode standar meniru perangkat terminal berbasis teks melalui jaringan data. Kedua protokol itu sendiri dan perangkat lunak
klien yang mengimplementasikan protokol yang sering disebut sebagai telnet. Koneksi menggunakan telnet disebut sebagai virtual terminal atau VT, atau sesi atau koneksi alih-alih menggunakan perangkat fisik untuk terhubung ke server. Telnet menggunakan perangkat lunak untuk membuat perangkat virtual yang menyediakan fitur yang sama dari sesi terminal dengan akses ke server antarmuka basis perintah atau CLI. Bisa dia Telnet client IP address 192.168.2.2 dan client network Telnet server virtual terminal. Telnet provide a way to use a computer connection via the network to access a network device as a duplicate board and monitor where the connection to device. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.